Kalau bisa ini eh, dicoba. Saya punya pikiran bagaimana IPDN, kemudian ada lagi sekolah kedinasan Kementerian Keuangan, ada lagi sekolah kedinasan berbagai macam kelembagaan itu baiknya memang itu dipayungi di dalam satu payung kebijakan yang satu gitu Mas Bambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di sini dengan jernih, arif, dan berimbang. Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagyo Disnatalis ke-65 IPDN. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Profesor Dr. Johermansah Johan, salah seorang guru besar IPDN dan juga dikenal sebagai pakar otonomi daerah. Apa kabar, Prof? Ya, alhamdulillah baik Mas Bambang. Ya, bagaimana Mas Bambang? Baik juga. Baik, Prof. Ya. Sekolah. Prof, ini IPDN Ya, dan sebelumnya ada IIP, ada STPDN, ada APDN. ya, Semua adalah menyiapkan kader-kader di bidang birokrasi. ya, Tapi salah satu ciri birokrasi itu kan bergeraknya agak lamban, Prof. Sehingga kalau ada masalah-masalah yang diputuskan dengan cepat, kadang-kadang agak ragu seperti yang dikritik pada kasus-kasus pandemi COVID ini. Nah, bagaimana ini penjelasannya, Prof? ya. Gini Mas Bambang ya, kalau fenomena birokrasi lamban itu dalam konteks fenomena baru, hal-hal baru ya, perkembangan baru dalam masyarakat itu ya lumrah ya. Jadi misalnya ini pandemi kan soal yang sangat baru, birokrasi yang ada sekarang di dunia, 215 negara di dunia gagap semua. Ya. Nah, kita salah satu saja yang juga menghadapi kendala itu. Nah, karena eh, tidak menyangka tidak ada semacam anticipatory government ya di negara-negara di dunia akan terjadi pandemi sebesar dan seberat ini. Nah, lalu mereka kan biasa bekerja berdasarkan program, berdasarkan aturan, ya, berdasarkan arahan dan direktif dari pimpinan. Nah, kalau pimpinannya juga kurang jelas arahan, kurang jelas aturan mainnya, petunjuk-petunjuk, nah maka birokrasi juga tidak bisa kita harapkan bekerja dengan cepat. Jadi memang birokrasi antara didesain supaya profesional, netral, dan semua tergantung pada arahan kebijakan, begitu, Prof ya? Itu dia implementer of the policy, pelaksana kebijakan. Jadi kalau pembuat kebijakan itu telat, lamban, birokrasi ya tidak bisa juga ambil prakarsa kita coba bikin sendiri program lah, itu nanti bisa masuk penjara dia. Prof, ini kan kita punya fenomena juga karena ingin pilkada yang serentak itu menyebabkan memang banyak pilkada yang tidak tepat waktu dengan habisnya masa jabatan kepala daerah. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian ada pro kontra antara apakah itu lebih baik diisi dengan pejabat sementara atau kalau Prof Johermansah kan kalau nggak salah ya saya baca kan lebih baik itu jabatan diperpanjang. Gimana, Prof? Ya gini Mas Bambang, kita harus lihat dulu bahwa konsep pilkada serentak ini kan untuk menormalisasi pilkada. Jadi pada kita itu selama ini kan seperti makan obat.
Yeah. 3 hari itu pilkadanya ada 3 gitu ya kan. Nah, zaman awal kita menjalankan roda reformasi, apalagi dengan model pemilihan langsung. Lalu kemudian kita pengen bahwa pilkada itu mbok ya kita buat lebih efisien, disatukanlah paling tidak bisa 2-3 kali, atau kalau mau diserentakkan juga 1 kali, tapi serentaknya itu betul-betul harus dikaji dengan dalam efek-efeknya. Nah, dalam konteks untuk normalisasi pilkada, maka tentu ada risiko, ada konsekuensi, Mas Bambang. Konsekuensinya salah satu, kalau kita mau bikin pilkada serentak nasional 2024 sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, maka 2022 dan 2023 tidak ada lagi pilkada, ya. Itu ada 101 plus 170 pilkada. Nah, itu harus diangkat penjabat. Itu sementara norma di Undang-Undang pilkada kita, pasal 201 Undang-Undang yang saya sebutkan tadi. Nah, pilihannya adalah mana yang baik, Mas Bambang? Apakah kita angkat PJ yang sekitar 2 tahunan, notabene legitimasinya tentu saja tidak ada, ya. Berbeda dengan kepala daerah yang sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, ada alasan persoalan kita kan sangat tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Nah, kepala daerah yang habis 2022 dan 2023 itu notabene sudah akrab, sudah familiar, sudah menangani karena dia ketua Satgas COVID di daerah. Maka memang sebetulnya kalau kita memang ingin tidak mengecewakan rakyat, karena rakyat tentu ingin pemimpin yang legitimate, ya, maka pilihan yang saya usulkan diperpanjang saja masa jabatan kepala daerah. Itu sama dengan paralel dengan diperpendek. Kan bisa juga diperpendek kayak yang sekarang, yang masa jabatannya dilantik kemarin 2021 kemarin itu cuma 3,5 tahun, itu diperpendek boleh. Jadi logika saya, kalau diperpendek boleh, maka diperpanjang idem dito, sama aja juga mestinya boleh, ketimbang angkat PJ. Belum lagi nyari stok PJ, gubernur itu ada 24 loh yang akan kita isi. Nah, itu Kemdagri punya nggak gubernur 24 dari kantor Merdeka Utara? Saya kira salah satu kita cuma 16, Mas Bambang. Nah, nanti ambil dari mana? Nanti ribut lagi, ambil dari Polhukam, nanti ada polisi pula, ada tentara pula. Nah, jadi ini risikonya banyak. Saya usulkan memang lebih baik kita perpanjang saja, tambah saja masa pengabdiannya. Dengan demikian dia juga bisa menghandle COVID dengan lebih baik ketimbang menurunkan pejabat birokrasi untuk itu. Prof, kalau mau diperpanjang apa tidak perlu perubahan undang-undang atau mungkin perpu? Oh enggak, ya perubahan Undang-Undang 10 2016 asal yang saya sebutkan tadi cukup dengan tadinya adalah kalau ada kekosongan jabatan karena pilkadanya ditunda di serentak nasional, maka kekosongan itu tidak lagi diangkat dari ASN, JPT Madya, JPT Pratama, tapi diubah dengan diperpanjang masa jabatannya. Cuma ada 2 ayat saja dalam pasal yang saya sebutkan tadi itu. Nah, bagaimana memakainya? Apakah perubahan lewat undang-undang? Kan nggak usah lah, perpu aja itu, ya kan. Presiden terbitkan, selesai urusannya. Jadi ya, jadi masalah ini kan ketika kepentingan politik 2024 ini membuat menebak-nebak ini siapa yang mau diuntungkan, siapa yang mau dirugikan, itu Bro. Itu dia. Jadi kan yang jadi sorotan adalah pemegang kekuasaan pemerintahan kan, nah, pasti mereka dianggap akan diuntungkan. Daripada ada tebak-tebakan gitu, udahlah kita main lurus aja gitu ya kan. Anda jalankan aja udah sekarang.
lanjut gitu ya kan. Itu juga lebih mendekati apa namanya objektif lah kalau menurut saya. Ya. Baik, Prof. Nah, sekarang kita bicara tentang otonomi daerah. Ini kan Ya, banyak eh, otonomi daerah ini kan seperti naik turun gitu, Prof. betul. Jadi sekarang ini di dalam posisi kelihatannya agak menurun sekarang karena beberapa kewenangan diambil oleh pemerintah pusat, Ya benar. bahkan bukan hanya substansi tetapi juga prosedur. Jadi misalnya cara pembuatan peraturan daerah misalnya itu banyak sekali yang harus dikonsultasikan ke pusat gitu. Nah, ini yang membuat saya juga bayangkan apakah mampu juga pemerintah pusat kalau menerima konsultasi seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Gimana, Bro? Nah, memang desentralisasi ini selalu bandulnya ayun dari kuat sentralisasi, kemudian ayun lagi ke kuat desentralisasi. Nah, itu riwayat desentralisasi itu selalu begitu, Mas Bambang. Nah, sebetulnya yang paling ideal kita harus menempatkannya di tengah. Tidak terlalu desentralisasi, juga tidak terlalu sentralisasi. Apalagi negara kita, negara yang sangat luas dan besar, multi etnik, ya, beragam sekali agama, beragam suku bangsa. Jadi kalau kita buka ruang desentralisasi, itu akan membuat pemerintah bisa lebih berjalan dengan efisien, efektif, dan juga akan bisa cocok dengan keadaan-keadaan masyarakat setempat, kearifan lokal yang harus kita perhatikan. Nah, memang ada kecenderungan nih belakangan ini kebijakan kita dari yang tadi desentralisasinya banyak, Undang-Undang 22 tahun 99, kemudian ditarik sedikit lagi ke arah sentralisasi, yaitu dengan Undang-Undang 32 2004, dan lalu kemudian keluar lagi Undang-Undang 23 2014 yang terakhir. Nah, itu mencoba menaruh keseimbangan sebetulnya, politik keseimbangan antara kewenangan yang dipegang pusat dan kewenangan yang dipegang oleh daerah. Hanya kecenderungan belakang ini Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ya kan, lagi Undang-Undang Minerba yang baru, Mas Bambang, itu menarik lagi kewenangan itu ke pemerintah pusat, ke Jakarta. Nah, jadi termasuk perizinan, prosedur-prosedur dan sebagainya seperti Mas Bambang bilang. Nah, itu memang saya juga mengkhawatirkan karena kalau dari pusat diurus 542 daerah otonom kita, 93 kota, 415 kabupaten, 34 provinsi, nggak mungkin sanggup pemerintah di pusat ini melaksanakannya dengan baik. Nah, oleh karena itu memang ayolah kita taruh yang lebih berkeseimbangan, ya, dan percayakan kepada daerah supaya daerah bisa mengelola dengan baik. Cuman memang ada kekhawatiran pula kalau daerah ini ngelolanya sembarangan. Nah, itu loh Mas Bambang. Misalnya sekarang dengan dikelola sembarangan itu izin-izin diterbitkan seenak hati. Kemudian ada korupsi kepala daerah yang mencuat juga sangat serius. Jadi itulah juga membuat kekhawatiran pemerintah pusat. Akhir raja-raja kecil, gitu ya. Nah ini kita moderatkan lah, dimoderasi. Ayo kontrol dan awasi dengan baik Pemda. Kemudian pusat juga bimbing dan fasilitasi, asistensi Pemda dengan dengan menguatkan kapasitas profesional, kompetensi, beri dia pembinaan, ya semacam itu. Hanya, tapi jangan otonomi daerah ditarik lagi. Otonomi daerah ini untuk Indonesia sebuah keniscayaan. Ya. Apa tidak mungkin, Prof, misalnya dikawal dengan regulasi-regulasi yang lebih detail, lebih ketat gitu? Iya, setuju. Jadi makanya harus ada rincian. Undang-undang kita kan bongkoan terus, ya kan, bikinnya. Jadi undang-undang Pemda, undang-undang desa itu bongkoan. Jadi harusnya undang-undang yang baik itu yaitu yang detail, rinci, tuntas, covering all gitu. Jadi caranya bagaimana? Kalau saya sebetulnya kita harus menggunakan pemilahan-pemilahan, misalnya
undang-undang tentang perkotaan itu bangun sendiri, jangan dicampur. Pemda perkotaan itu beda sama Pemda kabupaten yang perdesaan. Jadi undang-undang Pemda misalnya jangan disatukan antara kabupaten pengaturannya dengan perkotaan, karena masyarakatnya kan beda. Saya kira Mas Bambang pasti tahu itu, nggak sama Kota Semarang sama Kabupaten Agam di kampung saya misalnya, kan nggak bisa disamakan pengaturannya, kewenangannya harus dibelah-belah. Itu yang harus juga kita dorong ke depan, memperbaiki undang-undang Pemda yang lebih dipilah-pilah sesuai dengan keadaan daerah, seperti di mancanegara, di Inggris misalnya seperti itu, tidak disatukan antara county dengan city. Prof, ini salah satu apa ya wacana politik Ya. Pemerintah daerah yang paling krusial ini kan tentang pemilihan kepala daerah. Nah, Ya. Dulu Prof Jo kalau nggak salah kan sudah jadi undang-undang tuh pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Betul. Nah, saya itu sekarang juga merenung-renung itu. Kelihatannya politik hukumnya itu yang benar memang itu. Iya, Karena kalau langsung kan disebutkan itu pemilihan presiden Undang-Undang Dasar 45 itu kan langsung. Betul, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 45 kan presiden. Gubernur, Presiden bupati dipilih langsung oleh rakyat. Kalau gubernur, bupati, wali kota kan dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 45. Jadi kelihatannya itu ya boleh langsung, tapi pembuat Undang-Undang Dasar pengennya kalau bisa perwakilan kan gitu kira-kira kelihatannya. Bagaimana kalau menurut Prof Jo, benar nggak itu kira-kira? Saya kira Bang ya, kalau kita lihat tadi dengan pendekatan mengkontraskan pilpres ya, presiden wapres kan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian di konstitusi gubernur, bupati, wali kota nggak pakai wakil Mas Bambang. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, mari kita lihat, kan nggak dikatakan pemilihan secara langsung. Nah, pemilihan secara demokratis itu udah kita pelajari literatur, pelajari normatif, itu kan dapat artinya secara perwakilan tidak langsung lewat DPRD, ya, atau yang satu lagi dapat juga secara langsung. Itulah pengertian demokratis. Jadi jangan diseragamkan. Keseluruhan Indonesia ini demokratis itu ditafsir seragam semua. Jadi semua provinsi, kabupaten, kota, nggak peduli besar, nggak peduli kecil, semuanya seragam, nggak peduli punya PAD yang baik atau nggak perlu demokrasinya sudah lancar atau belum, pendidikan rakyatnya udah baik atau belum, nggak peduli, semuanya disamaratakan. Ini pembuatan kebijakan yang tidak bijak. Ya, itu Mas Bambang, saya sarankan itu Indonesia ini harus mengadopsi pilkada asimetris. Ya, jadi apa itu asimetris? Ada yang bisa pemilihannya langsung oleh rakyat di daerah-daerah yang sudah memiliki kemampuan memilih, voting behavior baik, kemampuan daerah otonomnya juga memadai, punya PAD yang cukup, kehidupan demokrasinya juga tumbuh subur, partai-partai juga nggak minta mahar, ya kan? Lalu yang satu lagi, kalau belum tercapai kualitas seperti itu, maka dia lewat DPRD. Bahkan saya menyarankan daerah-daerah tertentu cukup diangkat saja wali kotanya atau bupatinya oleh pemerintah pusat. Itu daerah-daerah strategis misalnya, itu bisa seperti itu. Di ibu kota negara inilah Mas Bambang, Jakarta. Itu kan wali kota mana pula dipilih-pilih oleh rakyat. Itu contohnya bisa diangkat saja oleh gubernur, sehingga pemerintahan itu efektif. Demokrasinya kebesaran, pemerintahnya menjadi tidak efektif. Nah, itu juga bahaya dari kalau terlalu mempromo demokrasi besar-besaran. Prof ini kalau nggak salah kan alumni APDN ya, Prof? Nah, ya. Wah, pamong sejak zaman dulu. Makanya dipersiapkan dari bawah sampai sekarang menjadi guru besar otonomi daerah. Nah, menurut Prof Jo ini mana yang ideal selama ini, selama kurun waktu sejak Prof Jo dari merintis dari bawah sampai sekarang? Jadi kalau sekolah Pamong, ya, kalau dari pengalaman saya sekolah, ini memang sekolah Pamong Praja itu dulu Belanda ya, mulai dari
kolonial kita sudah punya sekolah-sekolah yang dibuat oleh Belanda untuk mengurus kepentingan masyarakat, mewakili pemerintah pusat terutama. Nah, lalu kemudian di zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian sampai reformasi, sekolah-sekolah Kepamong Praja ini kan juga masih dibutuhkan, Mas Bambang, ya, untuk bisa mengayomi masyarakat lewat kepemimpinan di pemerintahan lokal. Nah, jadi mereka ini kawan-kawan yang seperti teman-teman saya itu adalah kepemimpinan menengah di lingkungan pemerintahan lokal. Nah, kalau ada kawan-kawan ini yang dididik di sekolah Pamong, dia itu mengembangkan pendidikan yang lebih berbasiskan kepada pengayoman, kepemimpinan yang berbasiskan kepada pendekatan pelayanan masyarakat, ya. Nah, jadi kalau Pamong itu dengan cara Pamong beda sama dengan cara tentara memerintah, ya kan, atau ngurus rakyat, karena dia lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif, gitu ya kan, bukan koersif. Nah, ini sebetulnya sekolah Pamong Praja, dan memang kan sampai sekarang kan buktinya kan kita pertahankan terus, sehingga ada IPDN yang malah sekarang sudah menerima mahasiswa yang ribuan jumlahnya, dan itu pun juga kurang untuk melayani kebutuhan Pemda-Pemda 542 di seluruh Indonesia. Prof, ini kan juga ada entah aliran atau mungkin kepentingan yang tidak begitu kondusif untuk otonomi atau desentralisasi. Itu salah antara lain mengatakan bahwa ini kan karena ini negara kesatuan. Ya. Dan juga karena negara kepulauan. Kalau otonomi diberikan seluas-luasnya, itu bisa membahayakan negara kesatuan. Gimana, Bro? Ya, memang kalau secara teori kita baca di literatur, otonomi daerah di negara kesatuan, the unitary state, itu bersifat the weak autonomy. Kalau otonomi daerah di negara federal, seperti Amerika Serikat misalnya, itu adalah the strong type of autonomy. Nah, itu rule of the game-nya sebetulnya kalau baca teori, Mas Bambang. Cuma Indonesia ini kadung dia adalah negara kesatuan, tapi otonomi daerahnya rasa federal. Nah, itu kecenderungan dari awal sampai ke sekarang, apalagi di era reformasi, terjadi tuntutan yang kuat. Mas Bambang tahu itu, otonomi daerah itu menjadi tuntutan agenda reformasi, kan? Karena juga ketika Orde Baru berkuasa, itu cenderung sentralisasi penuh. Nah, itulah kemudian rakyat meminta di daerah-daerah setelah reformasi, ayo kasih dong kami otonomi daerah yang lebih besar. Nah, lahirlah Undang-Undang 2299 pertama sekali itu yang sangat besar dan luas sekali, sehingga kemudian malah terjadi berbagai macam problema dengan terlalu besar dan wewenang daerah. Sementara daerahnya belum cukup mampu, ya, aktornya juga belum cukup mumpuni, gitu ya kan. Jadi itu masalah kita. Baiknya bagaimana? Nah, gitu loh Mas Bang. Bagaimana baiknya di negara kesatuan? Nah, kalau saya itu harusnya berkeseimbangan aja. Ada yang pantas dipegang pusat, urusannya besar, berat dan kompleks, monggo pusat pegang. Tapi kalau urusan yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, ya tidak terlalu berat bebannya, silakan daerah. Nah, daerah ini juga dibelah-belah, jangan dijadikan satu semua sama gebiya-uya, semuanya dijadikan pegang urusan pemerintahan 32 URPEM. Semuanya juga sama kalau di model kita di Undang-Undang 23 gitu. Nah, harusnya itu enggak. Jadi otonomi daerah yang urusan pemerintahannya diserahkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Itu yang lebih ideal. Dulu kan pernah ada istilah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab itu, Bro. Ya, betul. Otonomi nyata, luas, dan bertanggung jawab.
Nah, itu. Kemudian di Undang-Undang Dasar kita, otonomi daerah seluas-luasnya. Itu Mas Bambang jangan-jangan ikut bikin dulu itu, ya kan? Iya, itu daerah seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Itu bunyi di Undang-Undang Dasar sampai sekarang, Mas Bambang. Itu juga kurang tepat kalau kita sudah mematok di Undang-Undang Dasar 45 otonomi daerah seluas-luasnya. Padahal ini adalah negara kesatuan, hukum besinya negara kesatuan. Itu adalah the weak type of autonomy. Nah, jadi membalikkannya enggak seperti membalikan telapak tangan dari the strong type to the weak type, enggak begitu. Jadi kita cobalah nyicil gitu ya dengan baik, dengan bijak, melalui perbaikan kebijakan. Itu saran saya. Apa yang ideal? Artinya bentuk otonomi yang ideal yang akhirnya sebagai kompromi tadi. Ya, yang ideal itu urusan-urusan kewenangan-kewenangan pemerintahan diberikan kepada daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Daerah besar, kewenangan boleh besar. Daerah yang sedang, kewenangan sedang saja. Daerah kecil, kewenangannya kecil saja. Jadi proporsional. Itu yang ideal. Jangan diseragamkan. Gitu loh Mas Bambang. Saya beri contoh sedikit. Kalau perkotaan kita, saya tahu persis itu jumlah kota di Indonesia 93. 40 kota, 10 kota besar, 40 kota kecil, sedang, dan 40 lagi kota kecil. Nah, bagaimana mungkin kita mengatur kota yang besar disamakan dengan kota yang sedang dan apalagi kota kecil? Nah, itu contohnya juga di dalam konteks daerah otonom yang lain. Nah, yang lebih baik bagaimana? Ya, yang proporsional. Kalau tinggi besar badannya, ya kasih beban berat yang kompleks. Tapi kalau badannya cilik kecil, ya udahlah urusan Anda, urusan bla 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 yang kecil-kecil ya, gitu. Nah, memang ribet bikin undang-undangnya. Ada beberapa undang-undang, tapi nggak apa-apa, harus begitu supaya otonomi daerah itu cocok nyambung dengan keadaan masyarakat masing-masing setempat. Prof, sekarang kan sekolah kedinasan pemerintahan dalam negeri ini kan berkembang. Betul. Jadi bukan hanya menyediakan D4 tapi kan juga sampai program doktor, Prof. Iya. Nah, apakah itu sesuai dengan kebutuhan ini tadi untuk mengelola? Ya, tapi sebetulnya fokus yang utama adalah mencetak sarjana-sarjana yang menguasai ilmu pemerintahan ya untuk memasok kebutuhan-kebutuhan Pemda-Pemda 542 daerah itu. Nah, apa kebutuhan yang diperlukan bagi daerah-daerah sebetulnya lebih utama mereka yang berkualifikasi S1 atau diploma 4. Nah, kemudian juga sekarang kan juga berkembang untuk meningkatkan kemampuan dengan pendidikan S2, ada jabatan-jabatan tertentu yang juga memang harus strata 2. Bahkan juga daerah-daerah sekarang memerlukan strata S3, Mas Bambang. Contohnya mereka yang kerja di Bapeda, di Litbang, di daerah-daerah. Nah, itu memerlukan kualifikasi pendidikan secara level S3. Jadi, sebetulnya sudah bagus itu IPDN merespon kebutuhan Pemda-Pemda daerah-daerah khususnya dengan membuka program untuk S2-nya dan S3-nya. Hanya harus lebih selektif, ya kan? Yang kuliah di sana jangan juga misalnya mereka cuma mau gelar-gelar saja untuk dapat gelar misalnya sekolah di situ. Nah, jadi sebaiknya memang tes masuk untuk sekolah doktor kayak di UI ya, saya juga ngajar di UI Mas Bambang. Itu ketat sekali proposal penelitiannya, kita baca dulu, kita seleksi. Nah, itu juga mestinya diberlakukan dan kurangi sit in. Jadi maksud saya program doktor by research. Jadi sebaiknya mereka duduk untuk belajar teori ya. Kalau by research itu kan nggak pernah masuk kelas itu Mas Bambang. Nah, kemudian nanti bikin penelitian jadi doktor gitu ya. Nah, itu boleh sih untuk mereka yang punya pengalaman lama, misalnya anggota DPR 4 periode atau gubernur ya tertentu. Tapi harusnya jangan terlalu dipromosikan yang seperti itu, menteri dan sebagainya. Prof, ini
lembaga pendidikan pemerintahan dalam negeri ini kan sudah 65 tahun sekarang. Iya, iya. Mungkin ada saran atau harapan ke depannya seperti apa, Pak? Ya, ya. Jadi saya kan dilahirkan dari rahim Sekolah Pamong nih, KPDN, kemudian IIP ya. Nah, lalu di Sekolah Pamong inilah yang mencetak sehingga saya bisa menjadi birokrat selevel dirjen, kemudian menjadi guru besar, bahkan juga menjadi penjabat gubernur, pernah ditugaskan. Nah, saya merasakan bahwa sekolah IPDN sekarang itu menjadi penting untuk bisa membuat birokrasi kita menjadi lebih punya kompetensi dan punya juga kearifan, ya, kebijakan, wisdom, mumpuni, ya. Jadi baiknya IPDN ini tetap kita pertahankan terus, kita kembangkan terus, baik pengembangannya dari segi ilmu pengetahuan, lalu juga pengembangan pengalaman berpemerintahan yang baik dari lapangan. Nah, ini penting, dan kalau bisa ini dicoba. Saya punya pikiran bagaimana IPDN, kemudian ada lagi sekolah kedinasan Kementerian Keuangan, ada lagi sekolah kedinasan berbagai macam kelembagaan itu baiknya memang itu dipayungi di dalam satu payung kebijakan yang satu gitu, Mas Bambang ya. Nah, jadi sehingga dengan demikian para aparatur negara yang dididik di sekolah-sekolah kedinasan, di Kementerian Keuangan dan katakanlah dengan di Kementerian Dalam Negeri itu merasa mereka satu alma mater. Nah, kalau ketika dia bekerja nanti dia akan gampang koordinasinya. Nah, jadi kami orang Kemenq, kami orang Kemendagri, misalnya gitu ya. Nah, itu diatasi kalau kita semacam mengintegrasikan sekolah-sekolah kedinasan kita ke dalam satu payung ya kebijakan. Nah, itu harus dengan peraturan presiden. Ya. Itu sih pikiran saya lah untuk penguatan IPDN ke depan bersama-sama dengan sekolah politik kedinasan terkait ya dalam pengurusan penyelenggaraan pemerintahan kita, khususnya pemerintahan daerah. Baik, Prof. Terima kasih sekali Profesor Dr. Johermansyah Johan, Guru Besar IPDN dan pakar otonomi daerah yang telah memberikan gagasan-gagasannya untuk pendidikan tadi terpadu masa depan sehingga lebih baik dalam melayani kebutuhan pemerintahan. Saya kira itu, Prof. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat. Ya, Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mas Bambang. Ya, sukses selalu, jaga kesehatan.